Cara yang harus ditakuti. Jadi kita sebagai manusia secara umum pasti pernah merasakan satu hal yang disebut dengan rasa takut. Jadi rasa takut baik yang bersifat fitrah ataupun rasa takut karena ujian. Jadi misalnya kalau takut karena fitrah, ya takut digigit ular, takut ketabrak mobil dan sebagainya. Jadi kita pasti pernah merasakan hal tersebut. Takut sakit, takut miskin, takut tidak dapat kerjaan, yang belum punya jodoh takut tidak dapat jodoh, yang sudah menikah takut tidak punya anak dan seterusnya. Atau takut-takut yaitu yang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ujian. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Jadi kami Allah akan menguji kalian dengan rasa takut, kelaparan dan seterusnya. Jadi rasa takut dari ujian oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin dalam keadaan bencana alam dan sebagainya, itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lah adapun rasa takut yang akan kita kaji dalam kesempatan ini bukan termasuk rasa takut yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi merupakan rasa takut yang harus kita bangun sebagai sebuah kesadaran karena menyangkut masa depan kita nanti, yaitu di akhirat kelak. Jadi ada 6 hal yang kita seharusnya kita miliki sehingga kita takut kalau hal itu terjadi. Yang pertama, takut akan dicabutnya nikmat iman. Jadi yang pertama ini adalah takut kalau Allah mencabut nikmat iman yang sudah diberikan kepada kita. Jadi jangan pernah kita merasa wah tidak mungkin. Jadi kalau kita melacak sejarah, jadi orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala awalnya diberi nikmat iman, kemudian nikmat iman itu dicabut sehingga dia murtad. Ternyata sejak zaman Rasulullah SAW beliau mendampingi umatnya, itu pun sudah ada. Kalau yang barusan ya kemarin sudah kita sampaikan diisukan. Sinten Pak Dahlan Iskan diisukan. Jadi ada di masa Rasulullah SAW bahkan penulis wahyu. Jadi yang ditugasi oleh Rasulullah SAW ketika Al-Quran turun, Rasulullah mendapatkan wahyu, menjadi pencatat wahyu, akhirnya murtad ada. Ada sahabat, ya ini sudah tidak disebut sahabat lagi nih, karena tidak beriman, mantan sahabat. Misalnya Abdan, jadi Ubaidullah bin Jahsy. Ada sahabat yang awalnya sebagai seorang sahabat ikut hijrah bersama Rasulullah SAW, tetapi ketika di daerah hijrah, ketika mengumandangkan adzan di menara, ternyata di depan masjid mereka ngajeng napa winggeng, Pak? Kalau adzan menghadap ke kiblat nggih. Berarti mereka nika ngajeng napa winggeng? Lah mereka lagi kan adane komandan madhep mereka nggih. Berarti mereka ngajeng napa winggeng? Lah mereka ya uniknya masjid nih, masjid niku mukanya dua, mereka nggih ngarep, mereka nggih ngarep.
Jadi ketika di menara adzan, ternyata di depan masjid itu ada rumahnya seorang Nasrani yang ternyata wanitanya cantik luar biasa. Terpana pada pandangan pertama, jatuh cinta. Jadi ketika adzan itu pun boten fokus. Karena apa? Ya, tertarik dengan kecantikan seorang Nasrani tersebut. Akhirnya terbawa dalam mimpi, selalu menjadi nopo pikiran. Kalau orang Jawa mengatakan apa? Nembe wuyung. Jatuh cinta. Turu ra iso, dolan ra jenak. Mangan ra enak, Pak Tris niku nggih ngalami nggih. Akhirnya apa? Diberanikan mengungkapkan rasa cintanya dan ternyata diterima, gayung bersambut, tetapi dengan satu syarat, harus keluar dari Islam. Ternyata cinta itu buta, dia telah terbutakan dengan cintanya kepada wanita Nasrani tadi, disanggupi murtad. Padahal awalnya sahabat sudah punya prestasi besar, yaitu nopo? Hijrah. Maka ketika melangsungkan pernikahan, jadi pernikahan mau malam pertama. Jadi kalau jenengan kalau ben malam pertama jam pinten, Pak? Jam 1 bengi apa barisa? Wis lali. Tapi yo ketoke barisa nggih, barisa kita. Kesuwen nanti jam 1 malam. Nah, ketika akan melakukan malam pertama, karena rumah istrinya itu lantai 2, ketika naik ke loteng di anak tangga terakhir, kepleset, jatuh, meninggal. Ini kalau orang Jawa mengatakan ciloko mencit. Jadi ciloko yang mong Sragen nggih pol ciloko niki. Murtad, belum sempat malam pertama mati. Konsekuensinya kekal di neraka. Coba kita buka dulu nggih surah Al-Baqarah 217. Ayatnya panjang, tapi itu di bagian akhir nggih. Wa may yartadda minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Dan barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, dari Islam, fayamut wa huwa kafir, dan dia mati dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka itu amalnya hapus, amalnya rusak di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Mereka kekal di neraka. Bahkan ada yang level tabi'in, hafal Quran, yaitu namanya Abdan bin Abdurrahim yang hidup di tahun 270 Hijriah, hafal Quran. Juga sama, kasusnya ternyata sama. Tertarik dengan wanita Romawi yang cantik. Kalau tadi Nasrani, ini wanita Romawi, cantik luar biasa. Padahal hafal Quran. Sama ketika mengungkapkan rasa cintanya, diterima dengan syarat apa? Dan itu proses kejadiannya itu ketika perang. Jadi perang, ada wanita Nasrani, wah ternyata cantik, akhirnya ngirim surat. Nah, dulu kan belum ada WA nih. Kalau saat ini WA-an. Sok-sok WA barang nyasar nggih enten nggih, goro-goro nyasar terus dadi napa? Lah ini napa ngirim surat? Mengungkapkan rasa cintanya, sama diterima dengan syarat apa? Keluar dari Islam. Dan ternyata lagi-lagi cintanya buta, keluar dari Islam, murtad, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala hafalan 30 juz itu dicabut oleh Allah. Sehingga ketika ditanya tabiin yang lain, kok kamu sampai bisa murtad padahal kamu sebelumnya hafal Quran? Terus di mana hafalan kamu yang Al-Quran utuh? Ternyata hilang semua, tinggal 2 ayat. Yaitu surah Al-Hijr ayat 2 dan 3. Rubbama yawadul ladina kafaru law kanu muslimin
darhum yaqulu wa yatamata'u wa yulhihimul amalu fasaufa ya'lamun. Ternyata yang masih diingat hanya dua itu, dan itu bagian hujah dari Allah. Rubama yawaddul ladina kafaru laukanu muslimin. Orang-orang kafir nanti itu sangat ingin mereka jadi muslim. Dulu pernah kita sampaikan ya. Jadi ayat ini, jadi sejelek apapun ahlu tauhid, kalau masuk neraka tidak kekal. Lah saat itu ketika di dunia orang-orang mukmin itu kan kadang dibuli. Salat dibuli, ngaji dibuli nggih, jengkang-jengking ya ora sugih nggih, jengkang-jengking ya ora merubah hidup nggih. Ngojah ngaji ya sing dikaji ya mung kuwi, Al-Qur'an hadis, pokoke dibuli terus nggih. Lah arep bales nggih mboten wani. Jane nggih ndongkol teng ati ndak berani nggih. Makanya disimpen. Ternyata teng akhirat mlebu neraka. Kepethuk wong kafir sing buli tadi dibuli lagi. Neng donya wis dibuli, neng neraka ya dibuli. Ndak ada bedanya. Ternyata kamu dengan aku sama. Kamu muslim, kamu beriman, toh akhirnya masuk neraka. Mending seperti saya karuan neng donya seneng sak pole, kan menikmati. Kalau kamu kan tidak, masih ada batas-batasnya. Maka mendengar perkataan orang kafir tadi, Allah tidak ridho, tidak sama, beda. Maka orang muslim ini diselamatkan oleh Allah ya dengan melalui proses syafaat, diambil dari neraka. Maka orang kafir tadi gelo Pak, ngerti yang ngono meneng wae, pomo meneng wae kan dadi koncone neng neraka, goro-goro tak komen, Allah ndak ridho, akhirnya apa? Diselamatkan dari neraka. Maka rubama yawaddul ladina kafaru laukanu muslimin. Orang-orang kafir itu sangat ingin ketika dia menjadi muslim karena melihat tadi. Kemudian ayat berikutnya nggih. Rubama yawaddul ladina kafaru laukanu muslimin darhum yaqulu wa yatamata'u wa yulhihimul amalu fasaufa ya'lamun. Biarkanlah mereka di dunia bersenang-senang, makan minum, dan mereka terombang-ambing oleh angan-angannya, dan kelak mereka akan tahu apa yang mereka lakukan. Jadi 30 juz 114 surah niku cuman disisakan oleh Allah tinggal berapa? 2 ayat. Itu pun sebenarnya sebagai bentuk peringatan dari Allah. Maka sahabat Ibnu Mas'ud beliau sampai berdoa kepada Allah. Ini levelnya sahabat. Allahumma inni as'aluka ilman, Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa qurrata ainin la tanqati'u. Ya Allah, aku mohon kepadamu iman yang tidak akan pernah berubah, jadi beriman sampai akhir hayat. Dan aku mohon kepadamu nikmat yang tidak akan terputus. Dan aku juga mohon kepadamu penyejuk hati yang tidak akan henti-hentinya. Maka kita juga ketika di sujud terakhir itu harus memperbanyak doa-doa agar apa? Hati kita tetap sikoh, tetap tentram, tetap nyaman dalam keadaan iman ya. Allahumma muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Allahumma muqallibal qulub sabit qalbi ala taatika. Atau ketika di sujud terakhir Allahumma amitni alal Islam. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah warzuqni taubatan qabla mauti. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam. Aku mohon husnul khotimah dan bisa bertobat sebelum mati. Doa niki diwaos mboten Pak kalau sujud terakhir. Sing dereng apal mengke ngapalke. Ngapalke. Jadi pertama yang harus kita takutin apa? Kalau nikmat iman yang Allah sudah berikan
itu dicabut oleh Allah. Karena apa? Nilai iman itu seandainya di dalam surah Ali Imran, seandainya seorang memiliki emas sepenuh bumi. Jadi biasa sadak niki sing masih gede dhewe sinten? Pirang kilo? Pinten kilo? Enten sing 100 kilo. Niku kan Mas Joko niku nggih. Niki mas memang napa? Perhiasan, bukan Mas Joko, bukan ya, perhiasan. Dan itu satu hal yang tidak mungkin ya. Memiliki napa? Emas gedene sak bumi, tidak mungkin ya. Maka orang-orang kafir ketika di dalam neraka mereka nanti napa Pak? Bu nggih. Kacau pikirannya, mumet, stres nggih. Yubassarunahum yawadul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idim bibani. Kamu akan melihat orang-orang kafir yang di dalam neraka itu sangat ingin menebus dirinya bisa keluar dari neraka dengan apa? Dengan anak-anaknya. Saking judeke nggih. Padahal anak niku bondo sing paling napa Pak? Sering dipamerke. Wis ngrek petuk wong loro suwe ra ketemu, mesti sing ditikokke napa? Anakmu pira, neng ngendi, dadi apa. Tetapi ternyata kalau dia masuk neraka ndak peduli, ambil anak saya Allah sebagai ganti saya. Kalau ndak bisa nggih, yubassarunahum yawadul mujrimu la yaftadi min adabi yaumi idim bibani wa sahibatihi wa akhi, sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya. Wa fasilatihi lati tuwih, sing backingi teng donya. Jadi sing nguatke, sing backingi. Lho kadang wong niku kan ngeten Pak. Yen nenek masalah niku sing dipanggil kan ya kadang ra kenal nggih. Ning sing dipanggil kan orang yang punya jabatan. Kowe ora ngerti ya, sedulurku lurah. Oh, sing diceluk napa Pak? Pak Lurah. Kowe ora ngerti ya, Pak D kuwi dadi jenderal. Sing diceluk jenderal dan sebagainya, backingnya. Bahkan itu ketika ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man fil ardi jami'an summa yunji. Ambil ya Allah semua penduduk di bumi dulu. Berapa miliar jenengan pendet kecuali saya. Tapi dijawab bala, tidak bisa. Jadi nilai iman itu tidak bisa dikonversi dengan apapun. Maka mari kita jaga betul, kita khawatir, kita banyak berdoa kepada Allah, khawatir, takut kalau nikmat iman ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, takut kalau malaikat mencatat satu amal, satu perbuatan yang berpotensi nanti di akhirat menjadi bahan untuk mempermalukan kita. Maka hati-hati. Maka di dalam satu ayat itu kan yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallah. Mereka bisa bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah. Maka dalam surah Al-Buruj, yauma tublas sarair, maka pada hari itu diungkap kejelekan, dibuka rahasia. Jenengan gak ada rahasia mboten, Pak? Pas dolan teng ngendi nika? Ning Tawangmangu ngopo? Ning Parangtritis ngopo? Ning Gunung Lawu ngopo? Mungkin ra nek sing ngerti, tapi tadi nggih yastaghfuna minan nasi wala yastaghfuna minallah. Mereka bisa bersembunyi dari manusia, tetapi tidak mungkin bersembunyi dari Allah. Maka doa kita untuk mengantisipasi itu, Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah. Ya Allah, jangan engkau hinakan kami di hari kiamat. Salah satu bentuk penghinaan adalah apa? Dibukanya rahasia kita di hadapan semua makhluk. Maka sampai ada yang menjelaskan ya, terbukanya aib di dunia ini lebih ringan daripada nanti aib kita dibuka di hadapan seluruh manusia.
Maka sering kita sampaikan ya, untuk antisipasi. Jadi satu saat Ibunda Aisyah itu nangis. Rasulullah tanya, kok nangis enten napa? Ibu-ibu pernah nangis nggih, Bu? Nangisnya napa seneni pake gitu ya. Mbuh mergo napa diseneni. Bapak-bapak nate nangis mboten? Nangis, nate. Lah saat itu Ibunda Aisyah nangis, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ada apa kok menangis?" Maka beliau menjawab, "Kula mikir neraka, kelingan neraka." Nangis mergo kelingan neraka. Jenengan nanti mboten, Pak? Nangis mergo mikir neraka. Wong wedi neraka ya aja iso do turu nggih, ya nglipus ngorok. Niki aneh. Nikmat, memang nikmat dari Allah nggih. Wedi karo neraka ning ya iso turu nglipus. Umpama wedi neraka ora iso turu kan dadi penyakit nggih, rumah sakit kebak nggih. Itu nikmat Allah. Maka beliau Ibunda Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau nanti ingat keluargamu?" Termasuk saya tentunya, istrinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab nggih, "Ama fi salasatil mawatina la yakuru ahadun ahada." Maka ada 3 kondisi, 3 keadaan yang saat itu seseorang tidak ingat kepada siapapun. Ahadun layat kuru ahadun ahada. Seseorang tidak ingat lagi kepada siapapun. Yang pertama indal kitab, yang kedua indal mizan, yang ketiga indas sirat. Jadi ketika akan diberikan catatan amal, maka tadi kita khawatir kalau ya mesti dicatat, mesti dicatat. Mboten enten malaikat kok lali gitu. Jenengan sok lali. Utang ra dicatat mungkin lali. Tapi malaikat enggak mungkin lali. Jadi apa-apa yang sudah ditulis oleh malaikat berupa aib kita yang masih ditutupi oleh Allah, maka bisa kita antisipasi dengan banyak berdoa. Surah Ali Imran 193. Jadi apa? Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, kami sudah beriman. Tolong ampunilah dosa-dosa kami, wa kafir anna sayyi'atina, dan engkau tutup, engkau hapus kesalahan-kesalahan, kejelekan, dosa yang pernah terlanjur kami lakukan. Wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar, dan matikanlah aku, wafatkanlah aku bersama orang-orang yang berbakti. Jadi yang kedua yang harus ditakutin apa? Kalau kita dipermalukan oleh Allah di padang mahsyar. Kemudian yang ketiga, takut setan membatalkan amal kita. Jadi kita harus takut, mungkin kalau di sini mungkin belum pernah saya sampaikan. Jadi kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholiha wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, falyamal amalan sholiha, maka wajib dia beramal soleh, wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Dan ketika beribadah menyembah Allah, jangan mempersekutukan Allah dengan seorang pun, yaitu apa? Riya. Jadi Allah mewajibkan kita beramal, tapi diingatkan amal itu juga bisa hapus, bisa batal, yaitu salah satunya dengan riya. Maka ada 6. Salah satunya adalah istighalu bil uyubil khalqi, sibuk mencari kesalahan orang lain. Yang kedua apa? Qaswatul qulub, hatinya keras. Ciri hati yang keras napa? Ketika dinasehati jawabe. Jadi kalimat yang paling dibenci Allah adalah ketika seseorang diberi nasihat, rasah ngurusi aku, urusana awakmu dhewe. Sering enggak, Pak, kita mendengar kata ini? Jadi dinasehati wis rasah ngurusi aku lah, urusana awakmu dhewe. Awakmu rong mbok urusi kok. Kemudian apa? Hubud dunya, orientasi amalnya untuk dunia.
Lho apa mungkin? Mungkin nggih, contoh. Karena saya pernah mendengar. Jadi ada orang yang suka umroh, haji. Haji sakniki kan dangu nggih, maka umroh. Niate niku napa? Maaf, yang nggo golek pesugihan. Kowe yen pengen sugih. Jadi sejak awal memang ditanamkan dalam niat hatinya umroh niku nggih napa? Nambah kekayaan. Bahkan enten sing ngantongi napa? Watu sing kudune diuncalke dikantongi. Dan sebagainya. Jadi napa? Hubud dunya, orientasi amalnya untuk dunia. Kemudian di antaranya juga napa? Kilatul haya. Napa kilatul haya? Rasa malunya sedikit. Yang basa Jawa ini napa, Pak? Randuwe isin. Rai gedhek niku yen larat, yen sugih rai tembok. Kalau om larat kan mangane bung, dadi pring. Lain sugih kan semen, macam-macam. Dadine rai tembok. Jadi sing melarat rai gedhek, sing sugih rai tembok. Dan puncak dari rasa tidak ada rasa malu. Nah ini dulu sudah kita kaji, yaitu napa? Ketika berbuat maksiat wis randuwe isin. Umur 80 tahun rong gelem mati, mungkin apa? Cik pengen nyawang wong, cik kelingan. Bagus. Berarti masih ingatannya masih bagus nggih. Ketoke sing kelingan ya mung iki tok. Masalahnya wong ayu niku nggih, Pak. Cik kelingan, lainnya mbuh nggih. Oh, dicatet teng mriki nggih, Pak. Nggih. Jadi rasa malu tidak ada, akhirnya napa? Nggih. Maka kan wa mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idalam tastahyi fasna masita. Kalimat yang bisa dipahami oleh manusia dari kalimat kenabian sejak dulu adalah yen wis randi isin sakarepmu. Randi isin ngapusi ya ngapusi terus. Yen randi isin utang ra nyaur ya ora usah nyaur, wis pokoke sakarepmu ngoten nggih. Idalam tastahyi fasna masita. Yen wis randi isin ya sakarepmu. Kemudian berikutnya apa? Dulmun layan tahi. Napa dolim ra wis-wis. Jadi yen ra dolim niku gerah uyang. Dolim niku nggih macam-macam, ada yang besar, ada yang kecil. Contoh dolim napa, Pak? Utang ra nyaur, mindah galengan, mindah patok, napa meneh? Nyetel tip banter banget, padahal ra digawe nggih. Dadi sampai salon telu niku diumpu-umpu, Pak, dicencang ngoten nggih. Dadi nyetel tanggane pengen istirahat ora iso gebreken. Mriki enten mboten, Pak? Oh mboten enten. Oh mriki mboten enten. Mriko enten nggih. Mriko. Jadi yang ketiga tadi takut setan membatalkan amal kita. Kemudian yang keempat, takut malaikat Israel mencabut nyawa ketika dalam keadaan sedang bermaksiat. Pernah, ini kisah nyata. Jadi dulu mungkin ya 15 tahun yang lalu, calon jamaah haji tinggal berangkat haji tapi diketemukan meninggal di losmen di Tawangmangu dengan willnya wanita idaman lain. Monggari mangkat haji. Mungkin tengah ini ya Allah niku sing keri dhewe kula ajeng tobat tengkak bae ternyata malaikat Israel napa ora seronto. Ada juga nggih, jadi maaf nggih, melakukan perzinaan terus-menerus nggih. Pesen wanita. Terakhir ketika wanita yang dipesan itu melalui calo nggih. Ketika sampai di hotel ternyata anake dhewe, kaget terus mati. Jadi kaget lah, yang masuk kamarnya ternyata napa? Anaknya sendiri. Berarti napa? Buah tidak jauh dari napa? Pohonnya. Akhirnya napa? Kaget mati. Jadi khawatir kalau dicabut nyawa kita dalam keadaan apa? Sedang bermaksiat. Kemudian yang kelima, takut tertipu dengan dunia. Jadi Rasulullah SAW beliau bersabda, kita hidup di dunia ini belum hakikat kehidupan, belum hakikat, belum hidup yang sebenarnya. Jadi Allahumma la aisa illa aisul akhirah. Ya Allah,
tidak ada kehidupan yang sejati, yang hakikat, kecuali kehidupan di akhirat. Dan kehidupan di akhirat itu dimulai kapan? Ketika nyawa kita lepas, pindah ke alam kubur. Itu baru kehidupan yang sebenarnya. Maka di saat itulah, ketika di alam kubur, niku wong-wong ngerti ya. Sing neng donya dianggap penting, ternyata ora penting. Ketika di dunia ini dianggap napa? Ora penting, ternyata penting. Sing ngomong salat ra penting, sedekah ra penting, poso ra penting, ngaji ra penting, sok benteng kuburan, alam kubur lagi ngerti. Wah jebule salate penting, ngaji penting, sedekah penting. Jenengan percaya sejak mriki napa ngenteni teng alam kubur, Pak?